شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Saya isi terlebih dahulu untuk mukaddimah sambil menunggu syekhnya tiba. Jadi pada pekan lalu Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal hafizahullah taala sudah menyampaikan pelajaran terkait dengan fikih salat dimulai dengan syarat-syarat salat. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Syekh Abdul Aziz bin Baz ya tentang syurutus shalah, merupakan pelajaran yang ke-6 ada sadis syurutus shalah. Ini syarat-syarat salat kemarin disampaikan. Yang pertama adalah Islam, kedua akal, ketiga tamyiz, keempat itu raf'ul hadas atau menghilangkan hadas besar dan kecil, lalu izalatun najasa yaitu menghilangkan najis, lalu setelahnya satrul aurah menutup aurat, setelahnya dukhulul waqt setelah masuk waktu salat fardu, lalu istiqbalul qiblah menghadap qiblat, lalu yang terakhir yang ke-9 adalah niat. Jadi ini adalah 9 persyaratan atau syarat sahnya salat fardu dan juga salat sunnah ya. Kalau salat sunnah ya pokoknya ini persyaratan syarat sah daripada salat yang sudah dibahas oleh Syekh pada pekan lalu. Kalau nanti misalnya ada di antara ikhwah dan akhwat sekalian ada yang mau bertanya tentang pembahasan yang sudah dibahas pada pekan lalu, mungkin nanti dipersilahkan untuk persyaratan-persyaratan salat. Dan nanti pelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun-rukun salat. Di sini di dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, rukun-rukun salat itu jumlahnya ada 14, sedangkan persyaratan salat jumlahnya ada 9 ya. Persyaratan ini tentunya belum sholat dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah syekhana, ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Waalaikumsalam. اهلا وسهلا بالشيخ حياكم الله وفي جميع الحاضرين السامعين اهلا وسهلا بكم. Alhamdulillah ana pada mahattu lakum wa yani muqaddimatan li muhadaratikum allati satulquna fi hadhihi al-lailah wa akhbartuhum bi annakum qad syarahtum fil usbu' al-madi ma yata'allaq bi syurut as-salah wa hal nabqa fi hadha al-mawdu' am nantaqil ila arkan as-salah fadilat asy-syekh. نعم سننتقل باذن الله الى اركان الصلاه. Baik. Jadi insya Allah pada malam hari ini di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah ya, pertengahan bulan Sya'ban, kita akan membahas tentang rukun-rukun salat yang pada pekan lalu sudah dibahas tentang persyaratan dan sekarang akan dibahas tentang rukun-rukun salat. Kita persilahkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal hafizahullah taala untuk menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Falyatafaddal fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullah taala bi ilqa'i kalimatihi mashkuran ma'juran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخواني الفضلاء. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة 14 وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال من الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. فنبدأ أولا، ما هو الركن؟ الركن في الصلاة هو الشيء الذي لا يسقط لا بالعمد عمدا ولا جهلا ولا نسيانا. فمن ارتكبه عمدا فقد أساء إساءة عظيمة
ولا تقبل منه صلاته، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن تركه سهوا أيضا فإنه لا يسقط، ومن تركه جهلا أيضا لا يسقط بالجهل. هذا هو الفرق بين الركن، ولا يجبر بسجود السهو، لكن إن تركه ثم أتى به فإنه يسجد للسهو. الواجبات تجبر بسجود السهو، مثل من ترك التشهد الأول مثلا في الصلاة الرباعية والثلاثية فإنه يجبره بسجود السهو، لكن الركن لا، الركن له أحكام، وستأتي أحكام تفصيل من ترك الركن في آخر الدرس إن شاء الله. المهم أن الركن شيء أساسي في الصلاة، شيء أساسي في الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة وغيرها كما سيأتي. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini insya Allah kita akan mempelajari yang berkaitan dengan rukun-rukun salat ya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala menyebutkan di sini pada pelajaran yang ke-7 ya, bahwa rukun-rukun salat itu ada totalnya ada 14. Yang pertama adalah berdiri jika memang mampu untuk melakukannya pada salat fardu ya. Kemudian takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu ruku' ya, bangkit dari ruku', kemudian i'tidal ya, lalu sujud dengan anggota sujud yang 7, anggota tubuh yang merupakan anggota sujud yang berjumlah 7. Kemudian bangkit dari sujud, lalu duduk di antara dua sujud. Kemudian at-tuma'ninah fi jami'il af'al. Tuma'ninah pada setiap rukun-rukun yang tadi sudah disebutkan. Berdirinya tuma'ninah, ruku'nya tuma'ninah, sujudnya tuma'ninah, dan seterusnya. Semuanya harus tuma'ninah, artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian at-tartib bainal arkan, artinya dilakukan secara tertib, tidak boleh ada yang nomor 3 dijadikan nomor 1 atau atau seterusnya ya. Jadi harus berurutan, tertib. Lalu kemudian setelah itu at-tasyahudul akhir, tasyahud yang paling akhir, kemudian al-julus lahu, duduk tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir itu maksudnya bacaannya, lalu duduk tasyahud akhir itu jenis duduknya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditutup dengan 2 kali salam ya, ke kanan dan ke kiri. Itu semua adalah rukun-rukun salat yang jumlahnya ada 14. Dan yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan, baik itu amdan atau jahlan atau sahwan dan nisyanan, itu tidak boleh ditinggal sama sekali yang namanya rukun, karena rukun merupakan bagian terpenting daripada sholat itu sendiri. Manakala rukun itu ditinggalkan secara sengaja, maka tidak akan diterima sholatnya dan tidak sah sholat tersebut. Dan juga kalau ditinggalkan baik itu karena lupa ataupun karena tidak tahu ya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, kecuali kalau misalnya ada rukun yang tertinggal, lalu dia kemudian kembali kepada rukun tersebut melakukannya ya, lalu setelah itu sebelum dia mengakhiri sholatnya dia sujud sahwi, nah itu bisa ya. Tapi kalau misalnya ketinggalan rukunnya lalu kemudian diganti dengan sujud sahwi, itu tidak bisa ya. Jadi yang namanya rukun ini tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh terlewatkan sama sekali. Kalau terlewatkan berarti sholatnya tidak sah. Oke. Berbeda dengan wajibat sholat, ada wajibat, ada rukun. Ya, nanti kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Adapun wajibat, misalnya seperti duduk tasyahud awal, ya kalau terlewatkan itu tidak apa-apa, kita tidak perlu balik lagi, bahkan tidak diperbolehkan untuk balik lagi ke duduk tasyahud awal tersebut. Ya. Dan nanti di akhir sholatnya kita ganti dengan 2 kali sujud sahwi. Itu sebagai pengganti daripada tasyahud awal yang terlewatkan, karena tasyahud awal itu bukanlah rukun, yang rukun adalah tasyahud akhir. Sedangkan tasyahud awal itu adalah
termasuk ke dalam wajibat. Kalau wajibat itu dia bisa diganti dengan tasyahud dengan sujud sahwi gitu ya. Untuk yang wajibat, adapun yang rukun tidak diperbolehkan. Nah, Syekhana barakallahu fikum. الشيخ رحمه الله قال أركان الصلاة 14 وهي القيام مع القدرة. القيام مع القدرة هو الركن الأول، والمقصود مع القدرة يكون صحيحا قادرا على القيام، ليس مريضا وليس كبيرا في السن لا يستطيع أن يصلي واقفا، هذا هو المقصود. فقال القيام مع القدرة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه لعمران بن حسين رضي الله عنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن القيام ركن ولكن بشرط القدرة، فالغير القادر معذور، والمريض إذا صلى جالسا فإن أجره كامل ولله الحمد، أجره كامل لأنه منعه العذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو وسعه، فهو لا يكلف بهذا وله الأجر كاملا، له الأجر كاملا. أما في النافلة فإن القيام ليس ركنا لكنه هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل، المقصود صلاة النافلة، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ومعنى نائما أي مضطجعا، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فدل هذا الحديث على أنه في النافلة لا يشترط القيام، ولكنه هو الأفضل والأكمل أن يصلي قائما، فإن صلى جالسا فله نصف الأجر، وينبغي المؤمن أن يحرص على كمال الأجر وأن يصلي قائما حتى في النافلة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, ahsanallahu alaikum Syekhana. Di sini Syekh menyebutkan, ya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menyebutkan rukun yang pertama di dalam salat itu adalah kita berdiri, ya. Berdiri jika memang kita memiliki kemampuan untuk berdiri. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berdiri karena sakit misalnya, atau karena sudah tua renta, tidak mampu untuk berdiri atau tidak mampu untuk lama berdiri, maka tidak mengapa dilakukan sholat tersebut sesuai dengan kemampuannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian karena Allah Subhanahu wa taala khusyuk, ya. Kemudian juga di dalam banyak hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa kalau kita mau sholat itu hendaknya kita berdiri, lalu kemudian mengucapkan takbiratul ihram, ya. Kemudian juga kalau ada orang yang memang dia itu sakit ataupun dia sudah tua renta sehingga tidak mampu berdiri, maka dia tidak mengapa melaksanakan sholat sambil duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuannya, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu dan jika tidak mampu fa'ala jambin, mampu boleh sholat dengan sambil berbaring. Dan kalau orang misalnya memang dia itu ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak safar atau tidak bepergian, memang kebiasaan dia itu melaksanakan sholat sedang dalam keadaan berdiri, tapi kemudian tiba-tiba dia terserang penyakit misalnya, sehingga dia tidak bisa lagi sholat berdiri. Dia pengennya berdiri tapi tidak bisa, akhirnya dia sholat duduk ataupun sholat sambil berbaring sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana kebiasaan dia saat sehat dahulu, ya. Saat sehat dahulu dan saat sedang mukim di kampung halamannya, tidak sedang safar. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang maknanya adalah bahwa kalau seorang itu memiliki sebuah kebiasaan baik,
yang dia lakukan dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tidak bepergian ya. Nanti kalau dia itu sedang sakit, terhalang untuk melakukan hal itu, ataupun dia sedang safar, terhalang untuk melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan pahala seperti ketika dia melakukan perbuatan yang sering dia lakukan tersebut ya. Sahihan muqiman. Seperti ketika dia dalam kondisi sehat dan ada di kampung halamannya tidak sedang safar ya. Dan juga tentunya karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya sendiri. Lalu dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang sholat sunnah. Jadi kalau sholat wajib itu berdirinya adalah rukun. Tapi kalau di dalam sholat sunnah itu bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Boleh seseorang itu kalau sholat sunnah sambil duduk ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalau kamu mau sholat sunnah, sholat berdiri ya. Tapi kalaupun sambil duduk, maka dia akan mendapatkan nisfu ajril qaim, akan mendapatkan setengah daripada pahala orang yang sholat sunnah sambil berdiri gitu ya. Kemudian kalaupun dia itu sambil berbaring sholat sunnahnya, maka dia akan mendapatkan setengah lagi pahala dari yang sholatnya sambil duduk begitu ya. Itu keterangan yang disampaikan oleh Syekh tadi. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ رحمه الله وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فلو فرضنا أن إنسانا قام في الصلاة ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وبدأ يركع لا صلاة له، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتكبيرها وتحريمها وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وصفتها أن يكبر بعد أن يستتم واقفا، يكبر ويرفع يديه، طبعا هذه من السنن، ويقول الله أكبر. لأن أبي حميد رضي الله عنه عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاته بأنه كبر عندما استتم قائما صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه. فلابد من الإحرام والإنسان واقف، لابد من إتيانها أثناء الوقوف. والله أكبر معروف أنك تكبر الله، تعظم الله، تعتقد أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Rukun yang kedua setelah berdiri adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram diucapkan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan kita searah bahu ya, atau searah kuping. Di sini takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Kunci daripada salat itu adalah suci. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya itu dimulai dari takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya itu dimulai dari ucapan salam. Jadi ketika kita takbiratul ihram maka kita sudah masuk ke dalam sholat ya, sehingga kita itu tidak boleh lagi berbicara, tidak boleh makan, tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang di dalam sholat. Itu sudah takbiratul ihram ya, itu sudah memasuki sholat ya. Nanti kita boleh lagi melakukan aktivitas biasa, boleh berbicara, boleh makan, boleh bergerak apa saja kalau sudah mengucapkan rukun. Tidak boleh meninggalkannya. Seandainya pun ada orang yang misalnya dia mau melakukan sholat
dia lupa misalnya mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba dia berdiri lalu Al-Fatihah, lalu baca surat dan seterusnya, kata Syekh tadi, la salata lahu, tidak ada salat bagi dirinya. Jadi salatnya itu tidak sah. Dia harus mengulang kembali dari awal, dia baca terlebih dahulu takbiratul ihram, jangan sampai terlewatkan. Dan tentunya takbiratul ihram yang Allah. Dengan demikian, maka ini sebagai peringatan juga bagi orang yang sholat bahwa Allah lah yang maha besar, sedangkan segala-galanya itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya seorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Naam Syekhana barakallahu fiik. قال الشيخ رحمه الله: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة أيضا ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم، على الجميع ركن من أركان الصلاة. أما المسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فإنها تسقط عنه، لأن أحد الصحابة دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عن مثل هذه الفاتحة. وهي مسألة لو فرضنا إنسان أسلم جديدا ولم يستطع أن يتعلم الفاتحة، أو إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو كبير في السن وصعب عليه تعلم الفاتحة، في هذه الأحوال ماذا يفعل؟ يكبر ويحمد الله ويسبح ويهلل ويجزئ عنه ذلك، لكن عليه أن يجتهد رواه أبو داود والنسائي. فهذه تدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الجميع. تفضل حفظكم الله. تفضل شيخنا حفظكم الله. Naam Syekh. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian rukun selanjutnya yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu harus dibaca dan merupakan rukun di dalam sholat yang wajib, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Jadi ini merupakan sebuah kewajiban, sebuah rukun, ya, harus dibaca surat Al-Fatihah tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang dia sholat berjamaah dan dia itu telat datangnya dan mendapati imam misalnya sedang baca surat selanjutnya setelah Al-Fatihah, atau membaca atau dalam kondisi rukuk, ya, maka dalam hal ini gugur baginya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Tidak mengapa dia langsung bergabung saja dengan jamaah dan tidak perlu dia membaca surat Al-Fatihah. Karena memang ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, di mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendatangi masjid sedangkan orang-orang saat itu sedang dalam kondisi rukuk, ya, imam juga dalam kondisi rukuk, maka orang tersebut langsung bergabung dengan jamaah dalam kondisi rukuk, ya, dan tidak perlu menambahkan satu rakaat karena kewajiban membaca Al-Fatihah bagi dia sudah digugurkan, ya. Tidak mengapa dia bergabung. Itu khusus untuk orang yang datangnya telat. Kemudian bagaimana jika ada orang yang baru masuk Islam? Dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak punya hafalan Al-Fatihah, dan sudah masuk waktu sholat misalnya. Atau orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca tulis, atau orang yang sudah tua renta, dia tidak bisa baca tulis, ya, bagaimana mereka melaksanakan sholat? Di sini dijelaskan oleh Syekh yang penting dia melaksanakan sholat, lalu ketika giliran untuk membaca Al-Fatihah, dia hanya bertasbih, bertahmid, dan bertahlil, ya. Jadi mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allah Akbar, la ilaha illallah, ya. Itulah yang diucapkan. Jadi
berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil ketika dia sedang sholat. Itu bacaan-bacaan zikir yang mudah, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi orang yang baru masuk Islam dia boleh membaca bacaan seperti ini, zikir-zikir yang mudah, ya, sambil nanti dia juga belajar surat Al-Fatihah sampai dia bisa menghafalkan surat tersebut, dan nanti di kemudian hari dia membaca surat Al-Fatihah dari hafalannya sendiri. Tapi untuk yang pertama-tama tentunya ketika dia belum menghafalnya, dia boleh mengganti surat Al-Fatihah tersebut dengan yang tadi disebutkan, ya, dengan ucapan tasbih, tahmid, dan juga tahlil yang mudah, ya. Kemudian sambil seiring berjalannya waktu sambil dia juga mempelajari dan menghafalkan surat Al-Fatihah. Naam Syekhana barakallahu fiik. وأقول أيها الإخوة بمناسبة الكلام على أركان الصلاة وواجباتها، الأصل في الصلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة الذين رووا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا فيها هذه الأركان، أنه يفعل كذا ويفعل كذا، يكبر وهو واقف، يقرأ ولا يتساهل باتباع بعض الأقوال التي تقول مثلا الفارغ واجب على المأموم وغير ذلك. هذه أقوال محتاجة ولهم أدلتها، ولكن ينبغي أن تعظم هذه الصلاة. ينبغي المؤمن يأخذ دائما بالأحوط في دينه ولا يتساهل، خاصة في عبادة عظيمة مثل الصلاة ينبغي أن يعظمها. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فخذ دائما بالأحوط والأعظم في هذه المسائل. تفضل شيخ رحمه الله. Ya, jadi di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku melaksanakan salat. Hadis ini tentunya diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya juga meriwayatkan tata cara salat Nabi Muhammad SAW kepada para muridnya di antara kalangan tabi'in. Lalu kemudian tabi'in meriwayatkan lagi kepada tabi'in dan seterusnya sampai akhirnya hadis-hadis tersebut, hadis-hadis berkenaan dengan sifat salat Nabi dan tata caranya itu diriwayatkan oleh para sahabat tadi, ya, dan sampai kepada para imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Dan itu semuanya ada keterangan tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya seorang muslim itu mengambil yang al-ahwab, yang lebih hati-hati, dan al-azam, yang lebih agung, ya, di dalam hal sholat ini. Jadi ambil yang lebih hati-hati, jangan sampai kita mengambil pendapat yang lemah misalnya di dalam hal sholat ini. Jadi kalau misalnya sebagian kaum muslimin mungkin ada yang menganggap bahwa baca Al-Fatihah itu tidak perlu baca Al-Fatihah khususnya untuk makmum. Itu adalah pendapat. Lalu ada lagi pendapat yang lain bahwa makmum juga harus membaca Al-Fatihah. Nah, dalam hal seperti ini yang lebih hati-hati, kata Syekh tadi, adalah kita mengambil pendapat di mana makmum juga harus membaca Al-Fatihah. Itulah yang lebih hati-hati. Jadi ketika kita melihat adanya perbedaan pendapat tersebut, ambillah yang lebih hati-hati dan yang lebih agung, ya, karena ini terkait dengan permasalahan sholat yang merupakan ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. نعم شيخنا بارك الله فيك. ثم قال الشيخ رحمه الله: والركوع. الركوع أيضا من أركان الصلاة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والحديث متفق عليه. والركوع يكون بمجرد الانحناء وأن تصل اليدين تصل إلى الركبتين، هذا هو الركوع. والأفضل هو أن يقول في الأذكار الواردة طبعا: سبحان ربي العظيم أقل مرة واحد، وسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى آخره.
نعم. لكن الشاهد هو أن الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله عز وجل. ولذلك فإن يلحظ بعض المسلمين إذا سلم أو سلمت عليه ينحني، وهذا لا ينبغي. الإنحناء يكون لله سبحانه وتعالى. سلم على الناس وأنت واقفا، لا تنحني. فالانحناء خضوع وذل ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian rukun setelahnya adalah melaksanakan rukuk. Ya. Jadi rukuk di sini termasuk ke dalam rukun daripada salat, dan rukuk itu berarti kita menundukkan punggung kita ya. Lalu kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim itu minimal adalah 1 kali. Ya. Minimal sekali 1 kali. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu ya. Wa'budu rabbakum, dan juga sembahlah Allah Rabb kalian. Jadi di sini perintahnya untuk melaksanakan rukuk dan juga sujud. Sehingga rukuk itu dan juga sujud adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan ketika memerintahkan seseorang yang dia itu sholatnya kurang benar ya. Rasulullah SAW memerintahkan dia, jika kamu hendak sholat maka berdirilah dan ucapkanlah takbir, kemudian setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tumaninah di dalam rukukmu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu sampai kamu betul-betul tumaninah di dalam rukuk. Jadi rukuk itu adalah membungkukkan punggung kita sampai betul-betul sejajar dan dengan kepalanya tidak terlalu menengadah ke atas dan juga tidak ke bawah, betul-betul sejajar ya, kepala, leher dan juga punggung itu betul-betul sejajar lurus semuanya ya, mata menghadap ke arah tempat sujud ya. Kita betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersebut ya. Sehingga yang rukuk itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi Syekh menyebutkan kalau kita ingin bersalaman dengan orang yang mungkin lebih tua dari kita atau kepada guru kita, tidak perlu kita sambil menunduk-nunduk dan membungkuk-bungkuk ya. Jadi berdirilah apa adanya, lalu ucapkan salam atau cium tangan dan lain sebagainya, tapi tidak perlu sampai menunduk-nunduk ya. Karena menunduk-nunduk itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak perlu kita sampai menunduk-nunduk dan sampai bungkuk-bungkuk ya di hadapan orang yang kita hormati. Kalau ingin mengucapkan salam, ucapkan salam. Ingin bersalaman, tetap punggung kita lurus ya, tidak perlu dibungkukkan. Naam Syekhana barakallahu fiik. وهنا حديث أيضا يتعلق بهذا الأمر عن أبي مسعود عقبة بن عامر أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث عائشة المتفق عليه وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، يعني ما يرفع رأسه وراكع ولا يطاطئه، يكون رأسه مستويا مع الظهر، حتى قال بعض الصحابة لو صب ماء فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر عليه. هذا هو الركوع الصحيح. نعم. فأيضا مما ينبه في الركوع أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رواه الإمام مسلم. ولكن إذا جاءت قراءة القرآن في السجود على هيئة دعاء وليست على هيئة تلاوة، مثل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، أتى بها على شكل دعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذه لا بأس بها لأنها أدعية ولم يأتي بها على سبيل التلاوة، فهنا تجوز. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Tadi Syekh menyampaikan dua hadis. Inti daripada hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita sedang rukuk itu tangan kita menyentuh dengkul kita, ya, seolah-olah kita itu mencengkramnya gitu. Jadi jari jemarinya itu mencengkram dengkul kita, ya. Kemudian Ibunda Aisyah juga di situ radhiyallahu anha menyebutkan juga mengenai rukuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa kepala beliau itu tidak ditengadahkan ke atas, tidak pula ke bawah ini. Jadi betul-betul diluruskan, ya, kepalanya diluruskan dan disejajarkan kepala, lehernya dan juga punggung kita itu sejajar. Salah seorang sahabat juga menyatakan bahwa seandainya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rukuk, lalu di atas punggung beliau itu diletakkan satu gelas air atau satu bejana air, ya, maka bejana tersebut tidak akan tumpah karena betapa lurusnya punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang rukuk tersebut, ya. Lalu satu lagi yang disampaikan oleh Syekh di sini bahwa ketika kita sedang rukuk itu dilarang untuk membaca Al-Quran, ya, dilarang untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sedang rukuk, ya. Jadi yang kita baca adalah zikir rukuk yang sudah kita ketahui, yaitu Subhana Rabbil Azim, atau zikir-zikir yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Yang penting bukan membaca Al-Quran karena dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sedang rukuk. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ والرفع منه أي الرفع من الركوع، فلا بد أن يرفع، يعني يرفع. ثم قال الشيخ والاعتدال من الركوع، يعني لا بد أن يرفع بحيث يعتدل واقفا. بعض الناس هكذا يرفع من الركوع ويسجد على طول، هذا لا يسلم معه، يرفع هكذا ويسجد هكذا مباشرة، لا بد أن يعتدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته أمره بأن يرفع حتى يعتدل وينتبه لهذا. لابد من الرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع. أيضا لحديث أبي حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فكار إلى مكانه، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهنا أعود إلى فقرة في الحديث الأول، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي أبو حميد قال إذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فكار إلى مكانه. هذه الكلمة اختلف فيها بعض العلماء في تفسيرها. بعضهم قالوا إنه في هذه الحالة يضع يديه على بعضهما اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع والركوع، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا يعود كل فكان إلى مكانه. والبعض الآخر قالوا لا، يسدل اليدين، واستدلوا أيضا بنفس الحديث، وقالوا إنه لم يذكر فيه وضع اليدين على الصدر. عموما هذه المسائل من المسائل البسيطة، مسائل السنن، فلا ينبغي أن يتشاح الناس عليها ويختلفوا باختلافا كبيرا. فمن كان مقتنعا بدليل أنه يسدل فليسدل، الحمد لله صلاته صحيحة. ومن كان مقتنعا بدليل أنه يضع يديه فيضع يديه على صدره وصلاته صحيحة، فلا مشاحة في ذلك، ولا ينبغي أن يكون اختلاف والجدال في هذه المسائل. نعم، وخاصة كل قول له دليل أيضا. تفضل شيخ حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelahnya itu adalah ar-raf'u minhu atau minar ruku'.
Jadi bangkit daripada rukuk, kemudian melakukan i'tidal. Dan i'tidal ini berarti adalah berdiri dengan sempurna, ya, tidak membungkuk seperti itu. Jadi sebagian orang, kata Syekh tadi, ada yang ketika dia selesai daripada rukuk, ketika dia i'tidal hanya sedikit saja gitu ya, belum sempurna berdirinya itu, tidak seperti berdirinya yang pada awal pertama ketika dia baca Al-Fatihah. Jadi hanya sekedar bangun sedikit ya, belum sempurna berdirinya, lalu langsung setelah itu dia melaksanakan sujud. Tentunya ini tidak benar ya. Yang benar adalah ketika dia selesai dari rukuk, dia bangkit dan melaksanakan berdiri lagi seperti berdiri yang dia lakukan sebelum rukuk. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika dia itu bangkit dari rukuknya, maka dia kembali berdiri hatta ya'uda kullu faqarin ila makani, sampai setiap tulang itu ya, tulang punggung kita itu, sampai tulang punggungnya itu kembali lagi ke tempat semulanya seperti sedia kala dia berdiri sebelum melakukan rukuk. Jadi dia itu kembali lagi berdiri seperti sedia kala, ya, berdiri dengan tegap. Ya. Dalam hadis lain disebut juga hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah SAW tidaklah melakukan sujud ya setelah selesai daripada rukuk sampai beliau berdiri terlebih dahulu dengan tegap ya, dan sampai setiap tulang belulangnya dan juga tulang punggungnya kembali ke tempat semula sebagaimana berdiri sedia kala sebelum melakukan rukuk. Lalu setelah itu barulah beliau melakukan sujud ya setelah itu. Dan ketika i'tidal ini tentunya ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap kali berdiri itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ini ya. Ada juga yang meletakkan tangannya biasa saja ya ke arah kanan dan kirinya ya. Tentunya ini bukanlah suatu hal yang perlu dibesar-besarkan karena memang setiap yang melakukan itu berlandaskan kepada dalil juga ya, dan juga mengikuti para ulama yang mengatakan hal tersebut. Jadi ketika kita sedang i'tidal itu ada yang tangannya di punggung, tangannya di dada ya, ada juga yang tangannya biasa saja. Itu tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu diributkan. Yang jelas masing-masing mengikuti para ulama yang memfatwakan hal tersebut. Dan tentunya ketika kita sedang i'tidal itu kita membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Naam Syekhana barakallahu fiik. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والسجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة أيضا من الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما هي هذه الأعضاء السبعة؟ هي الجبهة والأنف وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه. هي مرة أخرى هي الجبهة والأنف وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه. فيسجد على هذا. لذلك يلحظ بالمناسبة أن بعض الناس وخاصة بعض الصغار إذا سجد رفع رجليه عن الأرض، هذا لا ينبغي، لا يصح. وهو ساجد رافع قدميه عن الأرض، هذا لم يتم له السجود. فينبغي أن ينبه إلى ذلك، أنه ينبغي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كلها. نعم، تفضل شيخ. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian di sini rukun selanjutnya adalah melakukan sujud, dan sujud ini dilakukan dengan 7 anggota sujud ya. Jadi ada 7
anggota tubuh kita yang menjadi anggota sujud, di mana semuanya itu harus ditempelkan ke atas permukaan bumi, ya, atau ke sejadah kita, ke karpet atau ke lantai kita, gitu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud, ya, menggunakan sujud di atas 7 tulang, ya, 7 macam tulang. Lalu disebutkan pertama adalah al-jabhah. Ya. Al-jabhah itu mencakup juga al-jabhah itu ini maksudnya adalah kening, ya, kening kita dan juga hidung kita, mencakup hidung juga. Lalu kemudian al-yadain, 2 tangan, ya, 2 telapak tangan. Lalu kemudian 2 telapak tangan, lalu kemudian ar-rukbata ini 2 dengkul, ya. Lalu yang selanjutnya adalah atraf al-qadamain atau atraf al-qadamain, yaitu jari jemari kaki-kaki kita semuanya, dari jempol sampai ke kelingking, itu semua harus ditempelkan ke atas permukaan bumi atau di atas karpet dan juga sejadah kita, ya. Jadi itu semuanya harus ditempelkan ke bawah, ya, ketika kita sedang sujud, jangan sampai ada yang tidak tertempelkan. Ada sebagian kaum muslimin terutama yang masih kecil, ya, anak-anak kecil biasanya kalau lagi sujud itu kakinya ada yang diangkat satu, ya. Jadi ditempelkan satu lalu satu lagi diangkat gini ke atasnya. Nah, itu tentunya tidak diperbolehkan karena ketika dia melakukan hal itu ada anggota sujud yang belum ditempelkan ketika dia sedang sujud, dan itu adalah kesalahan yang harus diingatkan, ya, untuk oleh orang tuanya atau oleh orang yang sholat di belakangnya kalau dia melihat ada anak kecil yang sujudnya seperti itu. Barakallahu fikum syekhana. ومناسبة الكلام عن السجود أنبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن السجود تعظيم لله سبحانه وتعالى، ذلا لله عز وجل، خضوعا لله، فينبغي تستشعر وأنت قد وضعت أشرف شيء فيك، هاتك وأنفك، وضعتها في الأرض ذلا لله، محبة لله، تستعذر عظمة الله العظيم الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، وتستحضر أن الله غفور ودود ورحمن، تستحضر أن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، وأن الله سميع وقريب ومجيب، حتى تتلذذ بسجودك وتستفيد منه. فالسجود ليس مجرد حركة، هو أمر عظيم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأن المؤمن وضع أشرف شيء في جبهته وأنفه في الأرض ذلا لله محبة لله، ولذلك كان حريا به أن يكون مستجاب الدعاء. فينبغي أن نستحضر هذا المعنى العظيم. ومع ذلك فينبغي أن ننبه إلى أمر آخر، إذا كنت تصلي خلف الإمام فلا تطيل السجود بعد أن يرفع الإمام، مجرد ما يقول الإمام الله أكبر أنت تقول الله أكبر بعده مباشرة بعد انتهاء حرف الراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. الفاء هنا تعني الترتيب والتعقيب، أي أن المأموم لا يتأخر عن إمامه في الرفع من الركوع والرفع من السجود وغير ذلك، ولا يوافقه ولا يسابقه، لا يوافقه ولا يسابقه. ينبغي أن نتنبه لهذا. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum syekhana. Kemudian di sini Syekh ingin menyebutkan juga tentang berkaitan dengan sujud tadi, ya. Jadi sujud itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sholat kita, karena ketika kita sedang sujud itu kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu wajah kita, ya, jidat kita, ini wajah kita letakkan di atas bumi, ya, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk khudu' dan zul, ya, sebagai bentuk kesetiaan kita, dan juga sebagai bentuk
penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita merenungi hal itu ketika kita sedang sujud ya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, maha agung, maha pengampun ya. Maha mendengar, maha dekat kepada hambanya ya. Oleh karenanya dengan demikian kita akan bisa merasakan kenikmatan sujud. Kalau hanya sekedar sujud saja tidak ada perasaan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhusyuan di situ dan tidak merasakan kelezatan sujud ya. Tapi ketika kita sedang sujud ya, kita betul-betul menghayati sujud kita ya, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, bahkan kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia sejajar dengan bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi ya. Lalu kemudian dalam sebuah hadis makanya disebutkan bahwa di dalam sujud itu fa'aksiru fihi minad doa, perbanyaklah olehmu membaca doa ketika sedang sujud itu. Wa qaminun an yustajaba lakum, maka sangat amat diharapkan bahwa ketika kamu itu mengucapkan doa, menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sujud, Allah akan mengabulkan doa-doa dan permohonan-permohonan kalian gitu ya. Oleh karenanya kita khusyukkan kembali sujud kita, kita hayati kembali sujud kita ketika kita itu melakukan sujud di dalam sholat, supaya kita betul-betul merasakan kelezatan sholat dan juga kekhusyuannya. Lalu kemudian Syekh menyebutkan di sini bahwa kalau kita ini sedang jadi makmum dan imam kita itu sudah bangkit dari rukuk, maka segeralah kita bangkit dari rukuk, jangan berlama-lama sujud ya. Jadi jangan mentang-mentang kita sedang berdoa maka kita sujudnya diperlama, padahal imam sudah bangkit dari rukuk, itu tidak diperbolehkan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Jadi imam itu diadakan supaya diikuti oleh makmum ya. Maka janganlah kalian itu menyelisihi imam kalian ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu sudah mengucapkan takbir ya takbirlah. Ya, jadi ketika Allahu Akbar sampai huruf ra itu ya, maka kita bangkit dari sujud kita, walaupun kita sedang doa atau apa, dipotong dulu ya, kita lanjutkan sholat kita mengikuti imam. Kecuali kalau kita sedang sholat sendiri ya oke, boleh silahkan berlama-lama dalam sujud. Tapi kalau sedang bermakmum ya, sedang sholat di berjamaah, maka ikutilah imam. Jangan berlama-lama sujud sedangkan sudah bangkit dari sujud gitu ya. Nah, Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خير الجزاء قال والرفع منه، أي الرفع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علم كيف يصلي قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا دليل. وقال الشيخ رحمه الله والجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين أيضا من الأركان، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، والحديث متفق عليه. إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، والحديث متفق عليه. أقل شيء بقدر ما يقول رب اغفر لي ثم يسجد مرة أخرى، فلا تصبح هذه الحركات كذا يرفع ثم يسجد على طول مباشرة بدون أن يجلس. نعم شيخنا تفضل حفظك الله. Baik, barakallahu fiik. Kemudian setelahnya adalah ar-raf'u minhu. Maksudnya ini bangkit daripada sujud. Setelah kita sujud, kita bangkit dari sujud, dan itu termasuk ke dalam rukun ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan summa rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kepada orang yang salah dalam melaksanakan sholatnya, beliau mengatakan bangkitlah dari sujud sampai kamu duduk dengan tumanina. Ya. Lalu setelah kita duduk, nah duduknya ini juga termasuk ke dalam rukun ya, disebut dengan al-jalsah baina sajdataini, atau duduk di antara dua
ya, duduk di antara dua sujud. Dalam sebuah hadis dinyatakan juga bahwa Rasulullah SAW itu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', jika beliau mengangkat kepalanya, idza rafa'a ra'sahu min as-sujud. Beliau itu jika mengangkat kepalanya dari sujud, ya, beliau tidak sujud lagi hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau itu duduk dengan tumaninah. Setelah duduk baru nanti beliau balik lagi untuk melaksanakan sujud yang kedua. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan al-jalsah baina as-sajdatain. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة هي الأركان الصلاة، فلا تصلح الصلاة السريعة جدا التي لا يطمئن فيها المؤمن في صلاته، ودل عليها حديث المسيء في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا يدل على ضرورة الطمأنينة في الصلاة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala membawakan rukun selanjutnya, yaitu at-tumaninah fi jami'il af'al atau fi jami'il arkan. Melakukan tumaninah pada setiap rukun-rukun yang tadi sudah disebutkan. Jadi harus ada tumaninahnya. Ya, tumaninah itu berarti adalah tenang, ya, tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, minimal bisa membaca 1 kali zikir itu, ya, kayak subhanallah atau subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Jangan sampai tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menasihati salah seorang sahabat yang sholatnya itu dia terlalu tergesa-gesa, ya. Suatu saat Rasulullah SAW berada di dalam masjid, lalu kedatangan seorang yang dia melaksanakan sholat tapi sholatnya tergesa-gesa, lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada beliau. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Silakan balik lagi, kamu laksanakan sholat lagi karena kamu tadi belum sholat. Jadi sholat yang tergesa-gesa dengan tidak ada tumaninah di dalamnya itu dianggap tidak sholat. Dianggap oleh Rasulullah SAW dia belum melaksanakan sholat dengan sholat yang sesungguhnya, yang sesuai dengan rukun dan persyaratannya. Jadi di situ Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada orang itu sampai 3 kali, ya, terulang sampai 3 kali. Sampai 3 kali orang tersebut sholat lagi, balik lagi kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menasihati lagi untuk mengulangi lagi sholatnya sampai 3 kali. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan dia tata cara sholat, yaitu dengan adanya tumaninah pada setiap gerakan-gerakan rukun di dalam sholat tersebut. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والتشهد الأخير والجلوس له. التشهد الأخير هو التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية وفي الثلاثية في جميع الصلوات. التشهد الأخير ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. وأيضا الجلوس التشهد الأخير دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخر المذكور. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالتشهد الأخير والجلوس له هي من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. نعم، تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, kemudian setelah itu di sini ada tertib, ya, jadi harus berurutan, tidak boleh ada yang didahulukan atau diakhirkan, itu tertib. Lalu setelah itu adalah at-tasyahudul akhir.
tasyahud yang terakhir. Tasyahudul akhir ini maksudnya adalah bacaannya. Adapun al-julusu lahu berarti itu duduk tasyahud akhir. Jadi ini dijadikan dua rukun yang berbeda. Ya, bacaannya rukun dan duduk tasyahud akhir juga sebagai rukun yang lain gitu ya. Jadi di sini at-tasyahudul akhir itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa para sahabat itu kalau mereka duduk tasyahud akhir dulunya ya mereka mengatakan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail dan seterusnya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar bacaan para sahabat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah ya. Tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat sampai akhir hadis ya. Jadi ini adalah bacaan tasyahud yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain juga dikatakan idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah. Jika seorang di antara kalian itu duduk di dalam sholatnya, maksudnya duduk tasyahud akhir, maka hendaknya ia mengatakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kemudian juga di sini setelah itu dikatakan yang terakhir adalah membaca salawat ya. Jadi di sini at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya nanti akan diterangkan oleh Syekh insyaallah taala. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في جلسة التشهد الأخير هي ركن على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي تعضده الأدلة، وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وسبقهم إلى ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم. بل قال الإمام الآجري رحمه الله من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. ويستدل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي، وفي رواية يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. هنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة فيها تفصيل. هي ركن عند جمع من أهل العلم، هي ركن عند جمع من أهل العلم، وذهب أهل العلم إلى القول بأنها واجبة وليست ركنا. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه قال إنها قيل فيها سنة وقيل واجبة وقيل ركن، وأعدلها أنها واجبة، أعدل هذه الأقوال أنها واجبة، وقد أشار الشيخ إلى ذلك في فتاواه. نعم، عموما سواء قلنا أنها ركن أو قلنا أنها واجبة ينبغي المؤمن أن يعظمها وأن لا يتساهل بها أبدا، لا يتساهل بها. حتى الواجب أيها الأخوة ما يعذر بتركه عمدا، لا يجوز تركه عمدا، لا يجوز تركه عمدا، تبطل الصلاة به. نعم، فلا يجوز التساهل به. فالإنسان دائما في العبادات وخاصة الصلاة يأخذ دائما بالأحوط في عبادته ويعظم هذه الصلاة. نعم، تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, barakallahu fiikum Syekhana wa ahsana ilaikum. Selanjutnya rukun yang terakhir di sini disebutkan adalah sebelum terakhir ya, sebelum salam, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan salawat ini merupakan sebuah rukun di dalam sholat ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga bagaimana diterap atau pendapat ini juga diambil oleh mayoritas para salaf sebelum Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Jadi di sini hendaknya kita membaca salawat, jangan sampai ketika kita itu sedang duduk tasyahud akhir tidak membaca salawat. Juga merupakan pendapat daripada banyak ulama yang lainnya yang menyatakan bahwa salawat ini merupakan sebagai rukun daripada salat.
Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa sholawat ini adalah sebuah wajib minal wajibat, ya, bukan sebagai rukun. Ada juga yang mengatakannya sebagai sunnah, akan tetapi tentunya ketika seorang muslim sedang melaksanakan sholat, hendaknya dia mengambil pendapat yang ahwab atau yang lebih hati-hati, ya. Dan apa ruginya kalau kita membaca sholawat? Justru itu akan mendapatkan apa namanya pahala yang sangat besar, ya, bagi seorang muslim ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu adalah kewajiban, bahkan ada yang mengatakan itu sebagai sunnah, ya. Akan tetapi kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu bahwa sholawat tersebut termasuk ke dalam rukun, ya, sebagaimana juga diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Jadi apa namanya, seorang muslim hendaknya ia tidak alla yatasahal abadan, tidak meremehkan hal ini, ya, sehingga ketika sedang duduk tasyahud akhir hendaknya ia itu membaca sholawat Muhammad SAW. Dan juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika seorang di antara kalian itu ingin melaksanakan sholat, hendaknya ia memulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Tsumma yusalli 'alan nabi. Ya. Jadi di hadisnya ini riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud, sehingga di sini ada kata perintah, ya, maka perintah tersebut asalnya kewajiban, sehingga salawat ini yang paling kuat pendapatnya adalah yang menyatakan bahwa salawat ini masuk ke dalam rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau ada orang yang melaksanakan sholat dan dia tidak membaca sholawat di akhir tasyahud yang paling akhirnya, hendaknya ia mengulang kembali sholatnya karena dia telah meninggalkan sebuah rukun daripada sholat itu sendiri. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaikum wa والفرق في المسألة الواحدة بين قول يقول إنها ركن وقول أن يقول إنها واجبة. إذا قلنا أن هذا الفعل الفلاني ركن فإنه لا يسقط بالسهو ولا يجبره سجود السهو، يأتي به ويسجد السهو. وإن قلنا أنه واجب فقط فإنه يجبره سجود السهو إذا تركه ساهيا ناسيا، أما عمدا فلا يجوز. نعم تفضل شيخ حفظكم الله. Ya. Kemudian untuk perbedaan antara rukun dan wajib, ya, rukun dan wajib itu perbedaannya seperti yang disebutkan oleh Syekh. Kalau seandainya kita meninggalkan sebuah kewajiban, ya, salah satu wajib dari wajibat-wajibat yang ada di dalam sholat, maka itu bisa dengan sujud karena lupa, ya, karena lupa atau lalai, sehingga kita bisa menggantinya dengan sujud tilawah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud afan, bukan sujud tilawah, ya, sujud sahwi, ya. Jadi sujud sahwi itu bisa menggantikan salah satu wajibat yang tertinggal karena lupa, ya. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus dilakukan kalau rukun. Naam Syekhana barakallahu fiik. ثم قال الشيخ رحمه الله والتسليمتان. التسليمتان هي قول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحريرها التسليم رواه أحمد. يبقى مسألة مهمة، هل التسليمتان كلاهما ركن أم تجزي واحدة؟ عند الحنابلة أنها ركن، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن التسليم بواحدة مجزية، والأحوط والثانية سنة. قال والثانية سنة، لكن الأحوط الاتيان بهما معا. الأحوط والخروج بالخلاف أن تأتي بهما معا، يعني التسليمتان معا. تفضل شيخ حفظكم الله. Ya, rukun yang terakhir di sini adalah at-taslimatani, yang artinya berarti 2 kali salam, ya, ke kanan dan ke kiri, yaitu ucapan orang yang salat assalamualaikum warahmatullah, yang ke kanan assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullah, ya, itu 2 salam merupakan rukun di dalam salat, ya,
ini adalah pendapat daripada mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Dan ada juga ulama-ulama yang lainnya yang menyatakan bahwa yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama, yaitu salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, itulah rukun. Sedangkan salam yang keduanya itu bukan sebagai rukun, gitu ya. Jadi ini perbedaan antara mazhab Hambali dengan yang lainnya, di mana Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan bahwa rukunnya itu adalah dua-duanya, ya. Baik salam yang pertama ataupun yang kedua itu adalah bagian daripada rukun, ya. Sedangkan imam-imam mazhab yang lainnya menyatakan bahwa yang rukun itu hanya yang pertama saja, salam yang ke kanan saja. Sedangkan Syekh menyatakan bahwa yang terbaik adalah al-ahwab, yang lebih hati-hati. Jadi kita ambil pendapatnya Imam Ahmad tadi yang menyatakan bahwa salam ke kanan dan ke kiri itu sebagai rukun, karena itu lebih hati-hati, gitu ya. Jadi khurujan minal khilaf, ya, supaya kita keluar daripada khilaf tersebut, ya sudah, kita salam ke kanan dan ke kiri, jangan jangan pelit lagi, gitu ya. Dalam hal yang baik-baik itu kita lakukan yang terbaik, ya, yang ahwab, yang lebih yang lebih hati-hati, ya. Kita salam ke kanan dan ke kiri. Na'am syekhana barakallahu fiik. بقي التفصيل في حكم من ترك ركنا في الصلاة. إن كان قد ترك تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته أبدا، ليس له صلاة. وإن كان قد ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام ففي تفصيل. فأما من تركه عمدا أي ركن فإن الصلاة تبطل أيضا. ومن تركه سهوا فتفصيله كالآتي: إذا وصل المصلي إلى موضع تركه من الركعة التالية، يعني إنسان رفع قبل أن يسجد السجدة الثانية، سجد السجدة الأولى ثم رفع واقفا، فإن تذكر بعد وقوفه أو حتى بعد بدء في قراءة الفاتحة فإنه يرجع ويأتي بالسجود الذي تركه، ثم يسجد في آخر الصلاة سجود السهو، ثم يسلم ثم يسجد عقب ذلك سجود السهو. وإن لم يصل إلى موضع الركن المتروك سهوا عاد إليه، إذا كان ما وصل إليه يعود إليه. فإن كان قد وصل إليه مرة أخرى، يعني ترك السجود الأول ثم عاد وسجد مرة أخرى، وقف وقرأ الفاتحة ثم سجد مرة أخرى، في الحالة هذه بطلت الركعة السابقة التي ترك فيها السجود، وحلت الركعة الثانية بدلا عنها. فإذا تذكر بعد الصلاة لا يخلو من أمرين: إن كان قريبا من الصلاة فإنه يأتي بالركعة التي نسي فيها الركن ثم يسجد السهو بعد السلام، وإن كان قد ذكر بعد وقت طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة. هذا هو التفصيل. تفضل حفظكم يا شيخ. Barakallahu fikum. Jadi di sini Syekh menyebutkan tentang orang yang meninggalkan rukun sholat. Bagaimana orang yang meninggalkan rukun sholat? Pertama, kalau dia meninggalkan takbiratul ihram, itu tidak ada sholat baginya, artinya sholatnya batal, tidak sah, harus diulang kembali sholatnya orang yang meninggalkan takbiratul ihram. Karena dia nggak bisa balik lagi ke takbiratul ihram, ya. Balik lagi kan berarti mengulang kembali sholat. Jadi orang yang sholat tanpa takbiratul ihram itu sholatnya tidak sah. Lalu yang selanjutnya, orang yang meninggalkan rukun-rukun sholat selain daripada takbiratul ihram dibagi menjadi dua, ada yang amdan, ada yang sahwan. Kalau dia meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat secara sengaja, berarti batal sholatnya, tidak sah sholatnya, gitu ya. Kalau amdan secara sengaja. Lalu kalau sahwan, dia tinggalkan sholat tersebut karena dia tinggalkan rukun tersebut karena lupa, ya, karena lupa. Maka kalau misalnya jaraknya tidak terlalu jauh dari rukun tersebut, dia langsung kembali kepada rukun tersebut, ya. Seandainya dia itu melakukan sujud, ya, sujud yang pertama, as-sajdah al-ula, sujud yang pertama. Harusnya kan setelah dia sujud pertama itu, dia duduk dulu, kemudian sujud lagi kedua, lalu baru bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Tapi ini misalnya dia itu sujud pertama. Setelah sujud pertama,
dia tiba-tiba langsung bangkit menuju ke rakaat kedua karena lupa. Ketika dia membaca Al-Fatihah, ya, dia baca Al-Fatihah, ternyata ketika dia baca Al-Fatihah, dia baru ingat, oh iya, tadi saya sujudnya itu baru sujud pertama. Belum duduk di antara dua sujud dan belum sujud yang kedua. Maka ketika dia baca Al-Fatihah itu dia stop bacaannya, dia kembali lagi ke sujud tersebut, ya. Kembali ke sujud tersebut, lalu kemudian dia duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, lalu kemudian masuk ke rakaat yang kedua. Dan nanti menjelang akhir sholat dia harus sujud sebanyak 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi, begitu ya. Lalu kemudian kalau seandainya dia itu meninggalkan rukun sholat dan belum jauh daripada rukun sholat tersebut, ya. Misalnya dia baru sujud pertama tadi, seperti kasus yang pertama tadi ya. Sujudnya baru sujud pertama dan belum duduk di antara dua sujud, belum juga melakukan sujud yang kedua. Apa yang misalnya dia baru sujud, langsung dia hampir mau berdiri. Hampir mau berdiri. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau dia ingatnya saat itu, langsung dia balik lagi. Langsung dia balik lagi ke arah duduk ya. Karena kan sujudnya tadi udah ya. Tinggal duduk ya. Lalu setelah duduk, dia sujud yang kedua dan bangkit ke arah sholat yang kedua. Lalu kemudian kalau seandainya dia itu ingatnya di rakaat yang kedua. Ya, rakaat pertama itu ada rukun yang belum dia lakukan. Ada satu rukun yang belum dia lakukan, sedangkan sekarang dia sedang berada di rakaat yang kedua. Apa yang dia lakukan? Rakaat yang pertama itu batal. Ya, maksudnya tidak dianggap rakaat pertama itu. Rakaat kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama, gitu ya. Dijadikan sebagai rakaat yang pertama, lalu dilanjutkan rakaat yang ketiga menjadi rakaat kedua dan seterusnya, gitu. Lalu kalau seandainya dia itu lupa terhadap sebuah rukun, sedangkan sholatnya itu sudah jauh, atau apalagi kalau sudah selesai, sudah salam, ya, dia ingat, oh iya ada rukun yang belum dia kerjakan, maka dia ulang kembali sholatnya dari awal ya. Kalau seandainya dia baru ingat setelah selesai daripada sholat. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Syekh tadi dengan tafsil atau perincian perbedaan antara yang amdan dan sahwan, dan juga antara yang dekat dari rukun yang terlupakan tersebut ataupun yang jauh. Nah, Syekhana, barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. انتهى درسنا ولله الحمد، واسال الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وان يغفر لكم ولوالديكم وازواجكم وذرياتكم ولاة امور المسلمين، وان يجمعكم في جنات الفردوس الاعلى، وان ييسر لكم جميعا الحج المبرور والسعي المشكور وزياره المدينه المنوره، وان يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وان يبلغنا شهر رمضان وفقنا صيام وقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. Barakallahu fikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi Syekh mendoakan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, memberkahi orang-orang yang kita cintai, dan juga memudahkan untuk kita melaksanakan ibadah haji ya, dan juga berkunjung ke Masjid Nabawi, berkunjung ke Al-Masjidil Haram, dan juga berkunjung ke Masjid Nabawi ya, untuk melaksanakan haji dan juga umrah. Kemudian ini masih ada pelajaran selanjutnya ya. Harap masih berada di sini terlebih dahulu karena nanti ada pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.